Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin yang pada hari ini telah hadir, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, bertatap muka dalam rangka bertolabul ilmi. Kalau saya bisa menggambarkan hari ini dan diimani oleh para hadirin, ada sebuah kisah. Kalau iman, alhamdulillah. Tapi kalau harus yakin, tanya sama hati agar keimanan ini menjadi keyakinan kepada kita. Di Damaskus, Pak, Bu, ya, ada sebuah kuburan. Kuburan itu diisi oleh orang-orang syahid, orang-orang yang jihad fisabilillah, para ulama, para siddiqin, sampai kuburan itu terkenal di Damaskus. Cerita ini ada seorang penggali kubur. Terang banyak penggali kubur. Jadi tugasnya itu dia menggali kubur. Karena sudah ditugaskan seperti itu, maka penggali kubur ini tidak melepaskan tugasnya. Artinya dia tetap melaksanakannya sesuai dengan SOP, aturan yang dipakai. Suatu hari ada seorang ibu datang kepada si penggali kubur. Mang, tolong galikan sebuah kubur karena besok saya akan mengantar seorang yang meninggal dunia. Tidak banyak pikir, si penggali kubur ini menggali kuburnya untuk kebutuhan besok. Maka ketika besoknya hadir, tidak banyak orang yang mengusung si jenazah itu, ya. Si jenazah yang diusung itu orangnya tidak banyak. Si penggali kubur masuk ke liang lahat. Allahu alam qadarullah, ketika memasukkan mayit itu, dia terhentak takjub sampai dia pingsan. Setelah pingsan, maka dia diangkat oleh teman-teman penggali kubur. Setelah beres dikubur, dia siuman, lalu ditanya oleh teman-temannya, ada apa ketika engkau menguburkan, engkau justru pingsan? Saya tadi melihat sosok dua malak yang membawa jenazah ini ke tempat yang begitu indah. Nah, ini yang menjadi dia terhentak, kaget, bahkan dia pingsan.
Kalau Bapak seperti itu mungkin ya bisa jadi Bapak juga bisa pingsan. Cuman ketika Bapak menjelaskan kepada orang yang tidak iman, tidak percaya, itu mah halusinasi. Itu mah hanya hayalan kamu saja. Dia tidak memperdebatkan. Biarlah orang tidak percaya. Yang jelas saya melakukan atau mendapatkan informasi seperti tadi, mungkin itu qadarullah, takdir Allah. Kemudian 3 bulan kemudian, ya berselang waktu, si ibu tadi datang lagi. Mang, tolong galikan lagi, besok ada yang meninggal lagi. Nah, dipanggalikeun deui ku si Mang teh. Setelah digali, nah sama si ibu tadi yang meminta itu adalah orang yang sama. Mulailah dia di akalnya berpikir, saya harus bertanya, harus menanyakan kepada si ibu tadi. Begitu yang kedua kalinya, ternyata jenazah ini sama persis apa yang terjadi ketika jenazah yang pertama. Begitu cepat dan begitu indah, pingsan deui wae, ya. Pingsan deui wae. Cuman ketika dia siuman, dia berlari mencari si ibu tadi. Bu, sebentar, saya ingin bertanya kepada ibu. Ini ada kejanggalan dari ketika saya menguburkan kedua orang yang ibu pesankan. Apa kata si ibu? Apa yang kamu tanyakan? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh kedua orang itu, dan itu siapa? Si ibu tadi menjawab, dia adalah adik kakak. Adiknya yang pertama meninggal dunia sedang tolab. Tolab itu naon, Pak? Cari tolabul ilmi. Di Afghanistan ayat Taliban. Nah, itu kecapat tidinya. Para pencari ilmu, talib murid. Yang kedua siapa, Bu? Itu kakaknya, kerjanya hanya mencari kayu bakar. Setelah mendapatkan uang, dia titipkan kepada adiknya untuk mencari ilmu. Tuh Pak murikak bulu punuk cek abdi. Bapak gitu ente? Oh, pantesan atuh. Kenapa sampai ada semacam ghiroh motivasi pada saat itu? Ternyata dua anak ini, satu pencari ilmu, dua nu ngabiayaan. Matak tadinya sanak jadi donatur, siapa yang mau donasi? Kalau tahu pahalanya, surganya sudah disiapkan, pasti Pak boro-boro. Tapi bukan bahasa Sunda ya. Pak bade infak boro-boro. Tahu lah tapi kayak gitu. Pak boro-boro di dia mah artinya dia pastabikul khairat. Sudah ditampakkan surganya. Si penggali kubur ini drastis, Malik mikir, daripada saya ngagali kubur, mending saya belajar. Akhirnya dia datang ke Masjid At-Taubah dan dia memohon kepada Syekh Sa'id Al-Burhani untuk mengajarkannya. Kata Syekh, ada apa kamu? Saya ingin belajar dan saya ingin mendapatkan sesuatu yang saya lihat ketika menguburkan dua jenazah. Sabaraha umur kamu? Berapa umurmu? Hari ini saya berumur 50 tahun. Tuh semangat diajar 50 tahun. Kata Sa'id Al-Burhani bahwa jurumiyah kita belajar dari nol sampai si penggali kubur ini mendapatkan gelar ulama. Qadarullah, jadi ulama besar. Namina teh Abdurrahman di Damaskus. Tadi saya dengar dari Ustaz Dede,
Tah nu ngaji tadi mudah-mudahan jadi penceramah. Teh doa. Aminkeun ulah. Teu cukup ku amin, Pak. Tapi kudu daek diajar jeung ngabiayaan supaya dia lancar. Ya kan di kita itu ari budak kudu diajar, guruna teu diburuhan gitu Ustaz. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi memang hoy guruna horea mengajar, perhatikan pamrih itu agar dia semangat, anaknya semangat, gurunya pun semangat. Jadi sesuatu yang disebut simbiosis mutualis, saling memanfaatkan dan dimanfaatkan. Insya Allah di sini akan mencetak generasi ulama-ulama kalau istiqomah. Amin. Mudah-mudahan banyak. Nah itu saya hanya ingin memberikan motivasi, itu baru mukadimah. Yang saya akan bahas hari ini adalah, Bu, kenal sareng Nabi Muhammad, Bu? Halo, Bu, kenal dengan nama Muhammad? Nabi Muhammad kenal? Iraha pernah? Nah, hanya sepertinya Ibu pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Pernah Bapak bermimpi bertemu Nabi Muhammad? Belum? Kasihan deh. Ciri kenabian itu diantaranya mimpi bertemu dengan Nabi. Ya. Jadi ciri kenabian itu Nabi mendapatkan wahyu dengan cara bermimpi. Kalau kita bertemu dengan Nabi Muhammad, itu suatu anugerah dari Allah. Nah, yang saya ingin sampaikan, kita tahu siapa Muhammad, tapi kita belum pernah menggali siapa Muhammad itu. Muhammad itu adalah nabi yang akan diutus oleh Allah setelah masa patroh. Non patroh teh Pak? Masa kekosongan berapa tahun? 600 tahun. Setelah Nabi Isa lalu kosong 600 tahun. Hari Indonesia dulu dijajah berapa? 320 tahun. Ya. 350 tahun. Ieu mah genep ratus tahun tidak ada kenabian. Urang mah tibalik dijajahnya. Eta bedana teh. Jadi ketika kosong, maka banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Di Romawi ada peradaban, di Persia ada peradaban. Allah mengutus seorang nabi di antara Persia dan Romawi. Di mana? Di Mekah, di Arab Saudi. Apa gelarnya? Gelarnya itu apa? Jahiliyah. Kenapa Nabi tidak diutus di Romawi, tidak diutus di Persia? Allah sengaja mengutus di daerah Jazirah Arab yang dikenal dengan sebutan jahiliyah. Apa jahiliyah itu Pak? Oh bodoh, ayo Bapak bodoh teh. Pintar. Kita kadang suka merasa apa? Sakit hati disebut bodoh ya. Ini bodoh Bapak teh cenah. Kalau disebut bodoh itu biasanya sifat yang melekat pada orang itu. Ya kalau saya tanya kan, hari ini Bapak yang tidak tahu pintar atau bodoh? Ya tuh, begini. Di dalam Quran kata Muhammad ada berapa? Disimpan oleh Allah dalam Quran ada berapa? Di berapa surat? Sudah pinter biu. Kata Muhammad di dalam Quran itu ada di surat apa saja. Jangan disebutkan suratnya, ada berapa biji gitu. Ada yang tahu? Cenah cinta Nabi.
Katanya Nabi itu disanjung, disenangi, sampai kepada orang mengatakan tenyunah, begitu ya, bahasanya seperti itu. Tapi ketika ditanya ada berapa, kita pelongok-pelongok. Dan ketika diberi stempel bodoh tidak mau lagi. Kenapa Pak? Jadi mending kita menerima kata bodoh atau mending kita pura-pura pintar? Mending pura-pura pintar, mending menyadari kebodohan kita. Mending menyadari dah bodoh, bukan menerangkan negatif atau bodoh mas sebetulnya. Ya, bodoh teh pan aya bodoh siapa? Alewo aya bodoh. Toltoloyo tuh di Sunda mah banyak bodoh itu. Ya, bodoh kacida. Nah, kalimat jahiliyah ini, nah itu ditunjukkan kepada satu kaum yang bodoh. Nah makanya kita harus kenal kepada siapa sih Muhammad itu. Sampai ada orang yang bergelar kecek. Nah, gelarnya kece ya. Dia seolah-olah tahu tentang Muhammad. Ketika ditanya, kenapa dia seperti itu? Karena tidak mendalami siapa Muhammad itu. Pas lahir, siapa yang memberi nama? Ibu bapaknya. Ibu bapaknya atau ibunya ya? Bapaknya ayah gitu. Bapaknya Nabi Muhammad ada pada saat itu? Sudah tidak ada. Di usia kandungan 3 bulan Abdullah itu meninggal. Maka seorang ibu memberi nama atas dasar kasih sayang. Namanya itu tidak ada. Ya, pada zaman itu tidak ada nama Muhammad. Kakeknya kalau tidak salah yang beri nama. Saya kasih nama Muhammad. Padahal yang lahir pada saat itu banyak. Ada yang namanya Asad. Tahu Asad? Asad itu singa, ya. Ada yang namanya Heba. Namanya itu aneh-aneh. Tapi ketika disebut nama Muhammad, orang Quraisy tambah aneh. Iya nang ngaranaon cenah. Baru terdengar. Yang model di daerah sini namanya di sini kan Ujang, Agus, Emen, Emad gitu kan. Tiba-tiba ada nama anak ya. Di sini dinamai Ekskimo. Pan Allahok, naon Ekskimo teh? Tuh gitulah. Sampai tercengang gitu. Sama halnya ketika Abdul Muthalib memberi nama cucunya dengan kata Muhammad. Pak, di Quran ayat 4 siji dina surat Ali Imran, surat Muhammad, surat Al-Ahzab dan surat Al-Fat. Jadi sanu pinter teh. Tuh dah anu boga ilmu teh pinter cenah kitu kena teh. Lamun teu apal nampi we, terima saja. Entong ku bahasa Sunda tuh bisa nyeri hatinya. Ku bahasa Inggris stupid. Jol ngerti ya mengerti disebut stupid. Ulah gitu atuh Ustaz. Naon atuh ya? Jahlun. Kita pan otak itu seolah menerima atau tidak? Kalau tidak mengerti, kan baik, tidak apa-apa jahlun. Ketika nanti ada orang yang disebut Abu Jahal, karek nge. Abu Jahal, bapak bodoh. Ya, nerima nggak? Tuh, berarti bapak itu mulai pintar itu teh. Mengerti dengan kata jahlun. Ini mungkin yang harus dipahamkan oleh para hadirin tentang memahami kalimat-kalimat dalam Quran ataupun hadis. Para hadirin rahimakumullah, kita baca saja surat yang berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya ambil dari surat Al-Ahzab ayat ke-40. Saya bacakan ya Bu ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Ada apa ini? Sampai Allah menegaskan Muhammad itu bukan anak atau bapak dari seorang laki-laki. Jadi kita harus tahu sejarahnya. Jangan sampai kenapa tidak boleh seseorang mengaku bahwa Muhammad itu bapak saya. Kejadiannya begini Pak, kisahnya. Dulu ketika Hakim, saudara dari Khadijah, membeli budak ya, namanya Zaid bin Harithah. Zaid itu dibeli oleh Hakim, maka dibawakan kepada saudaranya Khadijah. Kata Hakim, nih ada hamba sahaya, mau dibawa atau tidak? Kata Khadijah, terima kasih saudaraku, engkau telah memberi anak ini sebagai hamba sahaya dulu. Karena Zaid pada saat itu bukan orang ecek-ecek. Zaid itu ditawan ketika dia sedang bepergian dengan ibunya, dibegal Pak. Tapi setelah dibegal, justru Zaid ini diambil dan diperjualbelikan di usia 9 tahun. Nah, ketika dijualbelikan, dia dibawa oleh saudara Khadijah sebagai hadiah. Bawa saja wahai bibiku, katanya. Setelah dibawa, maka Khadijah ketika nanti menikah dengan Muhammad SAW, maka Zaid ini diangkat menjadi anak angkat. Tuh disebut anak angkat Rasulullah. Mulailah orang Quraisy merasa yakin ini anak Muhammad, maka digelarilah dia Zaid bin Muhammad gitu Pak. Akhirnya ditegur oleh Allah dengan surat ini, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Nu dimaksud Zaid. Nah, ini jadi pinter orang tanya bahwa Muhammad itu memiliki anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Nah para hadirin, yang kedua, nanti Rasulullah, beliau itu adalah utusan Allah. Kedua. Ketiga, wa khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Kita bahas dulu tentang Muhammad itu bukan salah seorang dari laki-laki, tapi bapaknya umat Islam. Nabi Muhammad itu, kita boleh menganggap bapak kepada Nabi Muhammad? Memang seharusnya. Bapak itu bahasa Arabnya abun. Abun itu nanti bapak yang mengusahakan menafkahi anaknya dengan ditambah mendidik dan mendisiplinkan. Itulah disebut abun. Oh, yang namanya abun nih dia. Alhamdulillah, itu artinya aba itu, abun itu memberi makan, lalu dia
mendidik sampai Zaid itu menjadi orang atau seorang yang kokoh dalam akidah. Itu atas didikan Rasulullah. Abun. Kedua, ada kalimat ummun. Ummun itu digelarkan kepada ibu-ibu yang melahirkan dan mendidik. Ustaz cenah dieu mah aya nu ngalahirkeun tapi tengah didik. Namina saya ummun. Tapi walidatun. Walidatun itu hanya melahirkan, setelah melahirkan dia bekerja, anaknya diasuh oleh bibi. Susuna sapi. Makanya saudara sesusunya adalah tuh geuning apal Bu. Haram dikawinkeun jeung sapi teh. Kan saudara sesusu dengan sapi. Namanya adalah walidatun. Ada bapak setelah dia memiliki anak tapi dia tidak mendidik. Namanya bukan abun, bukan aban, bukan abi, tapi walidun. Tah walid itu hanya sebatas oh ini anak bapak bari teu mere resiko, tidak mendidik dan tidak memberikan fasilitas hidup anaknya, disebut walidun. Sekarang bapak tinggal milih badai jadi abun atau walidun. Ibu mau jadi umun atau walidatun. Tanya karena hate. Entong ditunjuk ku ustad bisi nyeri hate. Ya. Nah kalau begitu bagaimana? Seperti Rasulullah menafkahi sebagai bapak angkat dari Zaid bin Harisah. Nah para hadirin, asiknya di keluarga Rasulullah ketika bapaknya Zaid Harisah itu ketua suku pak. Kalau di kita mungkin kadesnya, kades itulah ada elit mencari, dan ada orang yang mengetahui bahwa Zaid itu ada di Mekah. Itu diurus katanya oleh seorang Al-Amin gelarnya, istrinya Khadijah. Dicari sampai ketemu. Pada saat untuk memilih kedua orang tua atau bapak angkatnya, justru Zaid memilih seorang Muhammad yang Al-Amin. Saya lebih memilih kepada Muhammad sebagai orang tua angkat saya, tapi saya tidak meniadakan kedua orang tua saya. Tuh dididik deui Zaid teh ke Rasul. Padahal itu kan pilihan dari Zaid bin Harisah. Maka setelah dia dewasa oleh Rasul dinikahkan kepada Zainab binti Jahsy. Zainab itu adalah ningrat, orang yang kaya. Ketika kekayaannya banyak, dia merasa senang atau tidak kepada Zaid? Kan nama saya Zaid itu. Ya, tidak jauh beda dengan di kita. Ketika istri memiliki tahta kedudukan, nikah kepada laki-laki yang tidak punya pangkat. Kan cek urang Sunda mah dilalayak, dihina. Jadi kalau ada orang atau perempuan yang menghina kepada suaminya, ya karena kedudukan, kuno sebenarnya mah dulu sudah terjadi ketika Zaid menikahi Zainab binti Jahsy. Makanya Zaid itu mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak kuat untuk meneruskan nikah dengan Zainab. Sing sabar, rumah tangga naik, banyak ujian. Padahal ada sesuatu dalam hati Rasulullah pada saat itu, ya. Setelah diberitahu, layet deui. Besoknya cerita lagi, si Akang ndak apal, saya itu ningrat Kang, Akang itu sudra. Betapa
sakitnya Zaid pada saat itu. Sumping datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah tidak kuat saya. Kata Rasul, sabar Zaid, sabar, rumah tangga itu bertambah hari bertambah sulit, kata Rasul. Aman deh. Pas ketiga kali baru ditegur oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 37. Makanya nanti nama sahabat yang dicantumkan di Quran itu hanya Zaid saja. Sok Bapak Pilari, cari di 30 juz sahabat Nabi yang dicantumkan di Quran itu Zaid bin Harisah saja. Berkenaan dengan apa? Ketika pengangkatan anak angkat dan Nabi menahan agar tidak menceraikan, oleh Allah ditegur. Mencuk urang Sunda mah kunaon atuh ya Muhammad, berarti engkau menahan untuk perceraian ini. Ternyata Nabi pada saat itu malu kalau nanti Zaid bercerai dengan Zainab, Zainab itu harus dinikah oleh Nabi gitu. Wirang atuh cenah gitu bahasa Sunda nama. Ya. Naon bahasa Indonesia wirang teh, Pak? Aib. Aib. Saya kalau menikah bekas anak angkat. Maka Allah memberikan solusi, nikah Zainab. Tuh ditikah akhirnya. Apa gelar Zainab? Bu tahu gelar Zainab? Kia tuh, ibu mau dikasih gelar sama saya, ibu panjang tangan. Tuh Jol, di akal teh goreng we. Panjang tangan teh maling. Padahal di Arab itu panjang tangan itu adalah orang yang senang bersedekah. Di urang mah jadi maling, tuh kan. Ya, makanya jangan disamakan. Zainab binti Jahsy ini memiliki gelar panjang tangan. Dia rajin bersedekah karena orangnya loyal, didikan Nabi kan. Maka dia adalah orang yang dinikahi bekas dari istri Zaid bin Harisah. Akhir kematian Zaid itu ketika Rasul mengutus ke perang Mut'ah di ketika memerangi kaum Romawi. Nah, yang paling indahnya Zaid ini di akhir hayatnya dia bertemu dalam mimpinya. Jadi Zaid itu tidur dengan sahabat, saya lupa lagi namanya. Zaid lalu mengigau, semalam saja, semalam saja, semalam saja tadi hudangkeun. Zaid bangun, kamu bermimpi apa? Astagfirullahaladzim. Maka Zaid pada saat itu, barusan saya bermimpi. Mimpi apa? Coba katakan kepada saya. Kata sahabatnya, saya barusan bermimpi dibawa oleh 2 orang ke tempat yang asing. Lalu di tempat itu saya ditunjukkan sebuah kamar. Kamar itu ada seorang perempuan yang cantik jelita. Lalu ngageruan, Kang Zaid, ya Zaid, mencek orang mah kadieu, ta'alau kadieu. Akhirnya dia datang, lalu si perempuan ini mengatakan, wahai Zaid, saya adalah istrimu di surga. Apakah kamu siap? Eta, kalau bapak disodorkan di tempat yang tidak ada istri bapak, lalu ada perempuan seperti itu, bapak mau jadi istri saya, maka ninggelis pak. Apakah bapak akan nolak atau kabur? Kabur? Asa moal kitunya. Zaid sebagai manusia justru dia mendekati dan memohon agar dia bersama-sama di malam itu. Kata si perempuan tadi, jangan, belum waktunya, kamu harus balik lagi ke dunia. Semalam saja sudah gitu ya. Dia mengatakan semalam saja, semalam. Ternyata nyebut semalam-semalam itu kerpapangi jeung bidadari.
Atau Bapak ngimpen gitu, bermimpi seperti itu? Mudah-mudahan Pak didoakan ku abdi. Ya lumayan ngimpi seperti itu juga ya. Akhirnya Zaid pada saat itu perang melawan orang Romawi, dan Zaid ketika itu terbunuh. Aya nu manah pas lehernya, dan dia syahid di medan perang. Sahabat tadinya mau membela ya, tapi kan dia juga sama sedang perang. Tapi ungkapannya Pak, kalau Bapak melihat sahabat Pak meninggal di depan Bapak ngomongnya apa? Ya Allah, bet miheulaan kan gitu. Kenapa engkau meninggal? Kan begitu. Tapi sahabatnya justru mengatakan, berbahagialah wahai Zaid, mimpimu menjadi kenyataan, akan menemui bidadari di surga. Pan bawa mah iraha ka surga nagenya. Iraha bade ka surga Pak. Ayo urang sareng Pak ka surga. Di surga seueur bidadari. Bapak akan mengatakan kepada istri, cantik bidadari surga atau cantik istri Bapak? Hah? Di dunia mah bosan Pak sok. Iya bosan di dunia mah tuh Pak. Tapi di surga tidak ada bosan. Pertanyaan saya, kalau istri Bapak masuk ke surga bakal bosan moal? Tidak bosan kalau istri diboyong ke surga. Makanya jadikan bidadari surga siapa? Tah istri bojo Bapak tuh nuju ngaraos. Teh calon surga unggul Pak. Lamun teu aral mah mun keur ngajina duka pami aral mah nya teu ikhlas gitu. Nilai teuing ngaji teh. Ah, eta mah moal menang gelar bidadari surga. Makanya sing sabar bunya ngawas banyak, mudah-mudahan jadi bidadari surga. Amin, insyaallah. Nah, kematian Zaid seperti itu, disiapkan bidadarinya. Itulah makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Jadi tidak bisa diaku oleh Zaid, maka Zaid namanya jadi bin Harisah kembali. Nah, yang menjadi masalah kalau anak Nabi kudu jadi Nabi, ini yang jadi masalah. Makanya kita harus tahu ada berapa anak laki Nabi. Dari Khadijah itu ada 3. Dari Maryah Kipti ada 1. Maryah Kipti itu melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Ibrahim. Makanya di usia tidak dewasa, ketika bayi Ibrahim meninggal dunia. Maka nanti di Khadijah Rasulullah memiliki anak 3. 1, ada yang tahu? Aduh punten, saya tidak membawa hadiah karena lagi ada sesuatu, kata Pak Dede. Doakan saja di bulan-bulan yang akan datang agar beliau bisa berdonasi lagi, membagikan hadiahnya. 1, Qasim. Ayo nami Qasim? Tah putra Rasul. Kan lamun di zaman Nabi kena jadi Nabi. Iya, Qasim itu anak Nabi Muhammad dari Khadijah. 2, Thayyib. Kade, jangan dikatakan Bang Thayyib nggak pulang-pulang. Anak Rasul itu Thayyib itu. Ya, tongahina, ada tongahina. Yang 3, Thohir. Ada Qasim, ada Thayyib, ada Thohir, 1 lagi Ibrahim. Semuanya meninggal ketika kecil. Nabi tahu tidak keempat anaknya akan meninggal? Sekali deh, pikirkan yang baik-baik, jangan nyebut tidak wae. Nabi atau Rasul tahu tidak bahwa keempat anaknya akan meninggal? Hetanya tidak. Sekali deh, Muhammad sebagai bapaknya tahu tidak tentang kematian 4 anaknya? Itu baru diterima oleh saya. Tapi kalau gelar Rasulnya, Nabinya, bahwa beliau tahu bahwa keempat anaknya harus
meninggal secara kerasulan. Makanya nanti ketika Rasul dihina, ya, terbawa nama Muhammad, terbawa tidak? Ya ke bawah, kan itu pangkatnya jenderal teh eta pan Rasul. Beliau bintang berapa? 4 kan? Bintang 5 lahnya kan Nabi mah. Tuh jenderal, ya, lalu setelah jenderal teh Maijen, Maijen. Tuh Nabi kan, nanti seorang komandan, seorang bapak, itu kan bisa disimpan gelar itu. Makanya nanti ketika keempat anaknya Muhammad tidak tahu, tapi ketika Rasulnya tahu. Nah, ketika Ibrahim meninggal, Nabi ten menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan tahu bahwa keempat anakmu itu akan meninggal. Apa jawaban Nabi? Kenapa engkau menangis? Cek Nabi, nu cerik mah lain Nabi tapi bapak. Nah, nya kan boleh menangis, ndak apa-apa atau ditinggal oleh anak. Tapi secara kerasulan tahu bahwa keempat anaknya akan meninggal. Ini kalau tumbuh besar itu harus jadi nabi. Makanya nanti kenapa bahwa Muhammad SAW itu sebagai Rasul, anak-anaknya tidak dihidupkan, yang laki-laki justru yang perempuan yang hidup, karena tidak ada bahwa Nabi itu atau Rasul dari kelompok perempuan. Ayah Nabi awal istri ayah tidak ada laki-laki, makanya anak laki-laki Nabi meninggal dunia. Utusan Allah itu harus laki-laki. Bapaknya Nabi, anaknya harus jadi Nabi. Nabi Ibrahim, siapa anaknya? Ismail sama jadi Nabi tuh. Tah gitu. Jadi harus jadi Nabi. Makanya satu ditutup. Ya, keturunan Nabi itu tidak akan jadi Nabi. Ini teh dalil bahwa Muhammad itu satu. Tidak ada lagi Nabi. Maka diperkuat dengan ayat selanjutnya, wa khataman nabiyyin, bahwa beliau itu adalah penutup para nabi. Sehingga nabi itu nanti seperti tehel. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, nanti akan terlihat satu tehel, satu keramik yang belum terisi. Maka diisilah oleh Muhammad SAW dan sempurnalah. Begini Pak, di masjid ini pakai peluringnya, coploklah hiji hewan tuh Pak. Makanya ditutup ya, agar rapih semuanya. Itulah penyempurna kenabian itu oleh Muhammad SAW. Kalimatnya khataman nabiyyin. Tiba-tiba di daerah Masjid Al-Bana aya nu ngaku nabi, Nabi Asep. Percaya mal Pak? Tuh, nah ini yang saya maksud. Tuh Jolmoa, ini yang saya maksud, bahwa kenabian itu sudah ditutup oleh Muhammad SAW. Tinggalan zaman atuh ya, ketinggalan zaman. Hari gini masih ada orang yang mengaku-ngaku nabi. Kenapa? Itu teh ternyata bisikannya bukan dari Allah, tapi bisikan dari setan agar mengaku-ngaku nabi. Khataman nabi mah Rasul Muhammad SAW. Nah ini barangkali, apakah di zaman Nabi aya nu ngaku nabi? Nah ini yang harus kita pelajari. Ternyata di zaman Nabi oge aya nu hayang jadi nabi. Ada orang yang ingin menjadi penyaing Nabi. Siapa? Musailimah, digelari Al-Kazab, make tasjid. Al-Kazab itu si pendusta, si dajjal. Iya, makanya Bapak lamun ke di gelaran dikasih gelar orang Al-Kazab, jangan diterima Pak. Al-Kazab itu tukang bohong. Nah makanya nanti ketika gelar Musailimah Al-Kazab ini mengaku dan meminta kepada Nabi,
ya Muhammad, jangan kau saja yang jadi nabi, saya pun ingin jadi nabi. Cek nabi teh, siapa yang ingin jadi nabi? Saya juga disuruh oleh Allah. Udah salah, saya jadi nabi. Akhirnya dia mengaku sebagai nabi. Nabi Musailimah. Kan kalau nabi mengusap orang yang sakit kuciduhna, ya, oleh ludah nabi sembuh. Tapi ku Musailimah ya orok ceurik dibere ciduh da maot orokna. Itu tukang bohongnya. Gitu kalau orang tukang bohong itu. Sumur agak sedikit airnya, ku nabi didoaan, air itu jadi banyak. Ada air sama ku Musailimah dijampe lain di doa, beda kan? Doa dengan jampe saat oleh Musailimah Al-Kadzab. Dan ini sebagai bukti bahwa Allah telah menutup kenabian dan tidak ada nabi lagi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali para hadirin, bahwa kita harus yakin setelah nabi diberi keleluasan oleh Allah, ada semacam nama yang diberikan, yang disandang oleh nabi. Pertama, ini ada hadis dari Harmalah bin Yahya dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair dari Mut'im dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna li asma'an, sesungguhnya namaku itu ada, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Ternyata setelah dihitung ada 5 nama untuk Nabi Muhammad itu. Jadi Bapak nanti boleh mengatakan kepada Muhammad SAW itu, satu, Muhammad, aku diberi nama Muhammad, itu gelarnya teh. Kedua, wa ana Ahmad, boleh kepada Nabi Muhammad nyebut Ahmad. Ketiga, ana Al-Mahi. Al-Mahi itu adalah nama yang digelarkan kepada Muhammad karena Allah menghapus kekufuran dariku. Jadi lamun orang ketemu dengan Nabi Muhammad, nah seperti begal, Pak. Di zaman Nabi aya begal. Kota Al-Ghifar namanya Jundab bin Jundab, namanya Jundab. Jundab ini adalah begal yang luar biasa. Luar biasa itu boleh bagus, boleh jelek. Dua-duanya boleh ya. Luar biasa begalnya. Luar biasa usah dede. Jadi luar biasa teh ulah nuduhkeun nu alus wae. Luar biasa itu yang jelek juga boleh. Luar biasa dia begal. Jundab ini setiap ada orang yang datang dibegal. 1 diambil uangnya, 2 dibunuh orangnya. Ketika mendengar ada nama Muhammad, dia bertemu encan oge nyokot pedang, Pak, sudah ngeleketei. Naon ngeleketei bahasa Indonesiana? Rapuh. Jol leles we. Ishad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dihapus ta dosa ngabunuhna. Gara-gara apa? Al-Mahi, bahwa Nabi adalah pelebur dosa. Al-Mahi itu melebur dosa. Artinya menghapus kekufuran, menghapus dosa-dosa. Makanya nanti kalau ada orang yang banyak dosa, lalu dia taubat, diampuni dosanya. Tah eta lebihna umat Nabi Muhammad itu. Bapak ngabunuh tilu jalma, da teu apal ngabunuh teh haram. Tiba-tiba bapak taubat, diterima taubatnya? Diterima. Cuman kalau membunuh lagi gimana? Dikisos eta mangkena gitu lah. Ya, dosa itu bisa dihapus karena Nabi memiliki nama Al-Mahi. Kemudian alladzi yamhullah bi al-kufra wa ana al-hasir.
Yang keempat al-hasyr, alladzi yusyarun nasu ala qadamai. Karena saya disebut al-hasyr adalah orang-orang nanti dikumpulkan ada pada telapakku. Nah maksudnya Nabi nanti di padang mahsyar akan bertanya kepada Malakul Jibril, ya Jibril, siapa orang-orang yang banyak itu di setelah kiamat Paknya? Lalu Jibril mengatakan, itulah Bani Israel. Senang saya melihatnya, banyak Bani Israel, umat Nabi Musa. Kurunyung deui, umat siapa itu? Umat Nabi Isa. Nah yang terakhir seperti ombak di lautan. Wah, lebih banyak lagi. Ya Jibril, siapa mereka? Itulah umatmu. Ya Allah, ya begitu kan? Sambil menangis ngagupai ka dieu. Ih hare-hare we. Ngungkuk bapak teh. Eta digeron ku Nabi, kesini dong. Ka dieu. Karena kita tidak kenal dengan Rasulullah. Sampai menangis Nabi ngagupai. Dan nanti kita akan bertemu dengan Nabi Adam, minta syafaat sampai kepada Nabi Isa. Dan kata Nabi Isa, tuh Muhammad yang bisa memberi syafaat. Dengan tanganku umatku bisa dihapus, ya, dikumpulkan dengan telapakku. Artinya nanti minta taubat dan minta syafaat. Dengan syafaat Rasulullah maka umat Rasulullah bisa masuk surga. Maka yang kelima, wa anal aqib. Yang aqib itu alladzi laisa ba'dahu ahadun wa qad sammahullahu wa ru'ufan rahiman. Aku bernama Al-Aqib karena setelahku tidak ada lagi nabi. Ini Nabi yang mengatakan setelahku ini tidak ada nabi. Ternyata setelah Nabi berdiri kokoh menjadi seorang rasul dan nabi, ternyata di zaman Nabi pun kurunyung. Nah, muncul orang-orang yang mengaku nabi. Satu, ada 8 orang yang mengaku nabi. Al-Aswad bin Ansi dari Yaman. Kedua Al-Musailim Al-Kazab. Ketiga Asy-Syakik bin Rabi'ah. Keempat Abdullah bin Abdul Jab'ari Asam Sahmi. Kelima Ubairah bin Abi Wahab Al-Makbulu. Keenam Musyakik bin Abdul Manaf. Ketujuh Abdul Izzah Amr bin Abdul bin Jami. Kedelapan Umayyah bin Abu Tolak As-Saqafi. Kesembilan Ahmad Mujadek. Iya kan sekarang zaman now. Di zaman Nabi 8 kurunyung aya Ahmad Mujadek. Kan pika sebelah ngaku-ngaku Nabi. Kata Nabi, di zamanku saja ada 8 orang. Apalagi zaman sekarang, zaman now ngaku-ngaku Nabi. Ternyata setelah ditelaah, jangan dibaca wama Muhammadun saja. Di ayat selanjutnya, hal unabbiukum, kata Nabi di dalam surat Al-Ahzab juga. Ya, Al-Ahzab surat apa tadi? Asy-Syu'ara ya. Tadi surat apa, Pak? Di awal itu Al-Ahzab ya, ayat 40. Ternyata di surat Asy-Syu'ara itu ada berita langit. Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli afakin asim yulqauna sam'a wa aksarohum kadibun. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Mereka mengharapkan pendengaran dari setan dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Jadi sebelum Allah menutup pintu langit, dulu para jin, setan, makhluk kafir ini mengambil berita langit dan diberikan kepada nabi mereka. Siapa nabi jin? Siapa nabi setan? Ada yang tahu? Siapa? Dukun, berarti pintar. Namun untuk ngajawab, bukan saya yang menjawab, bapak sendiri. Ya, iya. Berarti dukun, dialah nabi para setan, iblis. Tah matak ngebejakeun teh berita teh kadinya. Tiba-tiba mengaku sebagai nabi. Kan aneh.
nu ngabohong jadi nabi. Ya, nah inilah sebagai bukti di surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 222 menjelaskan bahwa setan memberitakan itu kepada orang-orang yang tukang bohong. Berita langit tuh Pak. Jadi Allah memberikan solusi. Kalau nabi nanti diberi wahyu oleh Allah lewat malak Jibril, kalau dukun diberi wahyu atau ilapat. Ilham, oh jangan ya, berarti bisikan sajalah. Bisikan setan itu sampai ke telinga-telinga dukun sebagai nabi setan, nabinya iblis. Makanya nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa masa depan itu tuh dilihat di tangan, wah pisang saraun ya, kiamat 2012 tapi kain atau kiamat ya, ini berita langit tidak bisa diberitakan seenaknya. Nabi saja tidak tahu tentang kiamat, tiba-tiba ada orang, kita apakan orang itu? Bunuh atau tinggalkan? Tinggalkan Pak, tong didenge, tong digubris ya, karena orang-orang ini yang akan menyesatkan. Tapi tidak cukup itu, ternyata Allah memberikan solusi yang terbaik. Di Al-Ahzab ayat selanjutnya 41, 42, 43 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wasila. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatu yukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Di surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Ini solusi terbaik. Apa kata Allah? Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Tuh Pak. Jadi nanti setelah baca ayat surat Al-Ahzab ayat 40, 41, 42, 43 dibaca, itu solusi dari Allah. Karena kita di hari ini dan seterusnya akan difitnah, akan mendapatkan fitnah. Fitnah itu ujian-ujian dari ajaran-ajaran yang keluar bukan dari Rasulullah. Kemarin mendengar ada aliran Bahaullah rame. Nah, bagi orang yang punya keimanan, nah ini mah menyesatkan. Tuh bisa mengatakan menyesatkan karena kita dilindungi oleh Allah. Boleh kita membenci orangnya? Tidak usah, benci saja ajarannya, tong diturutan. Jangan diikuti kata Rasulullah. Karena yang akan menyelamatkan umatku adalah dua. Satu, kalamullah. Kedua, hadis. Makanya khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti yang bagus itu kalam Allah. Makanya nanti baca Quran ditambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kalau saya panjangkan bisa panjang, tapi berhubung saya cukup kuatnya sampai 1 jam, ya saya cukupkan saja. Kita sambung kalau kita nanti memiliki usia atau umur Pak. Bapak gaduh usia, gaduh umur. Awas beda Pak. Usia itu ila ajalim sama, kalau umur setelah meninggal dunia saja. Maaf punten, Bapak Bana masih ada, Pak Bana masih ada. Ya, secara dohir tidak ada ya, tapi namanya umurnya panjang. Sampai sekarang dibuat channel TV Sahabat Al-Bana. Ya,
makanya nanti jadi jariyah, namanya jadi panjang, umurnya jadi panjang. Usianya berapa tahun ketika meninggal? 79 tahun. Sekarang sudah berapa tahun meninggalkan kita? Tuh kan ripuh ditaruh gitu mah. Artinya umur itu bisa panjang, tapi usia ila ajalim musamma, sudah ditetapkan usia kita. Umur umatku tidak akan sampai 70 dan tidak kurang dari 60. Jadi banyak orang yang 60 sampai 70, tapi 70 ke atas bisa dihitung. So, Bapak Yusuf usia berapa sekarang, Pak? 70. Satu lagi. Tapi ada di majelis ilmu ini kan luar biasa. Ya, tidak seperti Abdurrahman tadi 50 tahun. Bapak 70 sudah masih tetap ngaji talab ilmu. Terus disiapkan Pak surgana insyaallah. Nah, oleh sebab itu para hadirin, dengan mengkaji seperti ini, maka kita akan lebih kuat, saling menguatkan dan saling yakin bahwa dengan Quran dan Sunnah kita akan mendapatkan petunjuk yang hakiki, petunjuk yang tidak akan pernah goyah, petunjuk yang tidak akan menyesatkan. Lantadillu abadan bihima, kita Allah wa sunnah Rasulullah, dua saja pegang. Baik para hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin itu karena saya masih menggebu-gebu. Tapi kalau datangnya satu yang baik, itu mungkin kalam Allah, hadis Rasulullah, atau yang disebut dengan hidayatu din, agama ya. Mudah-mudahan menjadi hidayatu taufik. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.